Luar biasa, seorang ilmuwan matematika dan misionaris Kristen asal Kanada ini masuk Islam setelah mencari kesalahan isi kitab suci Al-Quran. Ilmuwan itu bernama Profesor Gary Miller. Ia dikenal juga sebagai ilmuwan cerdas di Universitas Toronto, Kanada. Ia juga seorang misionaris Kristen yang kuat imannya. Namun anehnya, Gary Miller tiba-tiba memeluk agama Islam setelah meneliti isi kandungan Al-Quran. Kisahnya, dahulu pada tahun 1977, Gary awalnya mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan secara ilmiah dan historis dari kitab suci umat Islam tersebut. Tujuannya yaitu ingin meyakinkan Muslim jikalau Al-Quran itu hanyalah karangan manusia belaka, dan bahwa Islam adalah agama yang salah. Karena, agama yang benar menurutnya hanyalah agama Kristen. Seperti non-Muslim lainnya, Gary awalnya percaya bahwa Al-Quran hanyalah sebuah buku biografi kehidupan pribadi Nabi Muhammad yang direkayasa, karena dianggap di dalamnya tak menyatakan fase sulit kehidupan Nabi Muhammad semasa hidup seperti kematian istrinya Khadijah dan putra-putrinya. Namun saat meneliti Al-Quran, ia menemukan sebuah kisah dalam ayat suci Al-Quran yang mengisahkan tentang Maryam. Kisah ini justru membuat Gary tergugah karena dalam Alkitab tidak dikisahkan secara detail tentang kisah dari ibu dari Nabi Isa itu. Nabi Isa yang diklaim Yesus oleh umat Kristen, justru disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali, sedangkan Nabi Muhammad hanya disebutkan sebanyak 5 kali saja. Lebih lanjut, Gary menyatakan bahwa unsur-unsur yang ada dalam ensiklopedia Katolik kontemporer ternyata tertulis dalam Al-Quran. Terlepas dari banyaknya penelitian teori dan rencana anggapan yang meragukan keaslian isi Al-Quran, Gary yakin bahwa tak ada yang selogis Al-Quran. Bahkan ia tak menyangka, bahwa yang ada pada gereja sendiri merupakan teori-teori dari sebagian teori Muslim dalam Al-Quran. Dengan inilah yang kemudian membuat Gary percaya sepenuhnya pada kitab suci Al-Quran. Di tengah penelitiannya, Gary sangat kesulitan mencari apa kesalahan Al-Quran. Gary justru menemukan beberapa ayat Al-Quran yang menggugah hatinya. Dia mulai ragu apakah bisa menemukan kesalahan Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, "Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya." Quran Surat An-Nisa, ayat 82. Lalu, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Gary belakangan lantas merasa kagum dengan isi dari Al-Quran. Isi kandungan dan kalimat-kalimat dalam Al-Quran mustahil bila dikarang manusia. Karena kekaguman inilah, Gary kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam dan berusaha mempelajari kitab suci Al-Quran lebih dalam lagi. Akhirnya, ia semakin mantap dan yakin bila Islam adalah agama yang paling benar. Melalui ceramah dan kegiatannya, Gary kini mulai mengajak orang-orang lain untuk turut serta menuju jalan yang benar dengan memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Profesor Gary Miller terus menyadari akan luar biasanya kandungan Al-Quran. Beliau berkata semisal mengenai surat Al-Lahab, bahwa yang memvonis Abu Lahab dan istrinya akan tetap kafir dan masuk neraka itu turun 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab. Artinya, Abu Lahab memiliki kesempatan waktu 3.650 hari untuk membuktikan bahwasannya Al-Quran adalah kitab palsu dengan cara ia masuk Islam. Namun, Abu Lahab tidak melaksanakan tantangan tersebut, padahal ayat-ayat surat Al-Lahab terus dibacakan bahkan hingga hari ini. Bagaimana bisa selama 10 tahun Nabi begitu percaya diri akan kebenaran yang ia bawa dari surat Al-Lahab kalau bukan karena beliau mengetahui bahwa itu benar-benar wahyu dari Allah? Perlu diketahui, bahwa surah Al-Lahab itu turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Karena itu, banyak ulama yang berpendapat, bahwa turunnya firman Allah itu sebagai salah satu mukjizat Nabi. Kematian Abu Lahab sendiri terjadi setelah Perang Badar. Waktu itu, dia tidak mengikuti pertempuran tersebut. Dengan menyetor 4.000 dirham, Abu Lahab meminta seorang temannya yang bernama Al-Asy bin Hisham untuk menggantikannya di medan perang. Hebatnya, Perang Badar berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari pihak musyrikin Quraisy. Sepekan setelah itu, Abu Lahab menderita sakit parah hingga meregang nyawa dan tewas. Abu Lahab bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam.
Namanya disebut dalam Al-Quran surah Al-Lahab yang merupakan pengutukan atasnya sebagai salah satu musuh Islam. Bagi Profesor Gary Miller, nasib nahas yang menimpa Abu Lahab yang sudah diberitakan jauh sebelumnya dalam surat Al-Lahab di atas sungguh sangat mencengangkan. Mengapa? Karena tak mungkin seorang nabi meramalkan nasib pamannya itu jauh sebelum akhir hidup yang dramatis itu menimpa Abu Lahab. Pasti berita itu berasal dari langit yang tak pernah salah. Hal inilah salah satu penyebab mengapa Profesor Gary Miller menjadi seorang Muslim pada tahun 1978. Menurut beliau, Al-Quran tak mungkin dikarang manusia manapun sepanjang sejarah peradaban dari dulu, kini, dan di masa depan. Profesor Gary juga menulis akan kekagumannya kepada Al-Quran dalam bukunya yang berjudul The Amazing Quran. Di buku ini kita bisa membaca dan dapat mengikuti hasil penelitian Profesor Gary Miller tentang betapa dahsyatnya Al-Quran dalam menantang logika manusia untuk mencari kesalahan di dalamnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.